Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Ramadhani dari kelas A, NIM 4524091032. Hari ini saya akan menjelaskan materi menjadi seorang mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan religius. Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Jadi religius itu adalah nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Berketuhanan. Sebenarnya di dalam jiwa manusia itu sendiri sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan adanya Tuhan itu. Rasa semacam ini sudah merupakan fitrah naluri insani. Inilah yang disebut dengan naluri keagamaan, religious instinct. Manusia religius berkeyakinan bahwa semua yang ada di dalam semesta ini adalah merupakan bukti yang jelas terhadap adanya Tuhan. Unsur-unsur perwujudan serta benda-benda alam ini pun mengukuhkan keyakinan bahwa di situ ada Maha Pencipta dan Pengatur. Keyakinan agama adalah kepercayaan atas doktrin ketuhanan, seperti percaya terhadap adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, dan juga takdir. Mahasiswa harus mampu menanamkan sikap nilai-nilai religius untuk membangun etos karakter tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Daripada itu, supaya nilai-nilai religius mampu bermanfaat bagi umat manusia, maka harus ada proses pembudayaan nilai-nilai religius. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa harus menanamkan sikap religius agar kita tidak membeda-bedakan satu sama lain dengan orang-orang di sekitar kita ataupun teman-teman kita. Yang selanjutnya adalah jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi jika tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Mahasiswa yang jujur dapat diwujudkan dengan tidak melakukan kecurangan akademik, seperti tidak mencontek, tidak plagiarisme, tidak memalsukan nilai. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus menanamkan sikap jujur agar kita dapat dipercaya oleh orang lain dan diharuskan kita tidak boleh kita lakukan seperti mencontek, plagiarisme ataupun melakukan memalsukan nilai. Manfaat dari berbuat jujur adalah dapat dipercaya oleh orang lain, membangun kepercayaan orang lain. Membiasakan berbuat jujur akan menghindarkan kita dari yang namanya fitnah, dan juga kita hidup akan jauh lebih tenang dan juga hidup jauh lebih tentram. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan. Dengan tertibnya penggunaan hak dan kewajiban timbullah rasa tanggung jawab. Dimanapun dan kapanpun, tingkat perolehan hak seseorang selalu berlangsung di dalam saling berhubungan dengan penunaian tanggung jawab manusia, baik secara individual maupun kolektif.
Bertanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama, menjaga keseimbangan. Mahasiswa harus bisa menyeimbangkan antara belajar, organisasi, dan kehidupan pribadi. Mahasiswa bisa membuat jadwal terstruktur dan fleksibel untuk membagi waktu dan dengan bijak. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus balance dalam melakukan segala-gala tanggung jawab yang diberikan. Contohnya kita harus seimbang dengan kehidupan pribadi, belajar, dan juga organisasi harus seimbang agar kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita. Yang kedua itu adalah berkontribusi aktif dalam masyarakat. Mahasiswa bisa berkontribusi aktif dalam masyarakat dengan mengikuti kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan aksi kemanusiaan. Jadi mahasiswa juga dapat bertanggung jawab dengan masyarakat, seperti melakukan kegiatan sosial dan juga aksi kemanusiaan. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Mahasiswa harus menjaga kesehatan fisik dan mental dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Jadi kita bukan hanya bertanggung jawab kepada orang lain, tapi kita juga harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Contohnya, menjaga kesehatan, tidak makan makanan yang kotor, dan juga tidur yang teratur, tidur yang cukup. Yang ketiga adalah bertanggung jawab dalam tugas kuliah. Mahasiswa harus membaca materi kursus, mendengarkan perkuliahan, dan menyelesaikan tugas kuliah. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa kan memang kita diharuskan untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Yang keempat itu bertanggung jawab sosial dan moral. Mahasiswa harus bertanggung jawab sosial dan moral dalam menjalankan aktivitas di kampus. Tanggung jawab sosial itu seperti kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab moral itu kepedulian terhadap sesama mahasiswa, dosen, staf, dan lain-lain yang ada di kampus. Yang terakhir adalah disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh sebagai ketentuan dan peraturan. Disiplin penting karena dapat membantu Anda untuk lebih fokus dan meraih prestasi dalam belajar. Disiplin juga dapat membantu Anda untuk membentuk karakter yang baik. Untuk menjadi mahasiswa yang disiplin, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyelesaikan kewajiban, seperti rajin belajar, mengerjakan tugas kuliah, dan menjalankan kuliah dengan baik. Yang kedua, tidak menunda-nunda tugas. Dan yang ketiga, hargai waktu. Manfaatkan waktu kuliah Anda dengan sebaik mungkin. Tetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Buat jadwal kegiatan secara tertulis. Lakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang Anda buat. Pecah tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas kemajuan Anda. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.